Tokoh pendidikan Islam yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus tahun 1868. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggagas pembaruan pemikiran setelah belajar di Mekah dan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Gagasan dasar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dilatar belakangi dengan keprihatinan terhadap umat Islam pribumi, kesenjangan pendidikan, serta pertarungan melawan Kristen. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang perlu dipahami terutama dalam bidang pendidikan ialah mengenai pembaruan pendidikan Islam yang meliputi pembaruan tujuan pendidikan, pembaruan teknik penyelenggaraan pendidikan, dan proses pembelajaran dalam pendidikan. Adapun kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek, yaitu pendirian lembaga pendidikan modern berbasis Islam, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, reformasi metode pembelajaran, pendidikan untuk semua, serta pendidikan yang berorientasi. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama RM Suwardi Sorjaningrat dari keluarga bangsawan Pakualaman. Ia melepaskan gelar kebangsawanannya agar bisa dekat dengan rakyat dan mendirikan perguruan taman siswa. Hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang belajar terlihat pada konsep mengenai tripusat pendidikan, bahwa anak didik tidak semata-mata hanya belajar di sekolah, tapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan alam keluarga akan mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin yang meliputi jasmani dan rohani. Keadaan keluarga sangat mempengaruhi perilaku pendidikan yang diupayakan dalam keluarga. Ada beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan budi pekerti, pendidikan alam keluarga, dan yang terakhir, alam pemuda atau masyarakat. Kontribusi Ki Hajar Dewantara bersifat multidimensional, filosofis, institusional, praktis, dan simbolik. Di antaranya mendirikan taman siswa, merumuskan sistem Among, merumuskan asas-asas pendidikan nasional, pendidikan sebagai alat perjuangan bangsa, menjadi Menteri Pengajaran Republik Indonesia, merintis pendidikan berbasis budaya dan karakter. Yang terakhir, mewariskan falsafah dan semboyan nasional. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Jombang 14 Februari 1871 dari keluarga elit kiai di Jawa. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri pesantren terkemuka yang menaruh perhatian besar pada ilmu hadis. Beberapa pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merancang sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan duniawi, tetapi juga pembentukan karakter dan akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Sistem pendidikan yang beliau kembangkan berlandaskan pada prinsip dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai wahyu Allah yang menjadi paradigma utama dalam setiap aspek pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Asy'ari. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa tujuan ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren yang beliau dirikan mencerminkan pendekatan pendidikan yang mendalam, struktur, dan berbasis pada tradisi ilmiah Islam yang telah berkembang selama berabad-abad. Kurikulum ini meskipun klasik,
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk landasan pendidikan Islam di Indonesia, terutama di kalangan pesantren. Dan yang keempat, strategi pendidikan akhlak menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Strategi pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya keteladanan dalam menyampaikan nilai-nilai kepada peserta didik. Beliau menegaskan bahwa peran seorang guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga harus menjadi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari. Beberapa kontribusi Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap pendidikan Islam sangat nyata melalui karya-karyanya, terutama pada kitab Al-Alim wal Al-Muta'allimin. Yang kedua, mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, penekanan pada keilmuan tradisional. Yang keempat, struktur kurikulum di pesantren. Yang kelima, keterlibatan masyarakat dan keadilan sosial. Dan yang keenam, advokasi untuk nasionalisme Islam. Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1849, seorang pembaruan pemikiran Islam asal Mesir yang menempuh pendidikan di Al-Azhar. Ia banyak dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan fokus pada pembaruan sistem pendidikan untuk melawan kejemudan. Lahirnya pembaruan pemikiran Muhammad Abduh dalam bidang pendidikan dilatar belakangi oleh adanya dualisme sistem pendidik yang berkembang pada masanya. Menurut Muhammad Abduh, kondisi tersebut melahirkan ketidakseimbangan dalam pembaruan kepribadian peserta didik. Lulusan sekolah barat memang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lemah dalam pemahaman agama dan pembinaan moral. Sebaliknya, lulusan sekolah agama memiliki penguasaan ilmu-ilmu keislaman, tetapi kurang memiliki wawasan intelektual, cenderung mempertahankan tradisi, dan sulit menerima perubahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Muhammad Abduh melakukan pembaruan sistem pendidikan Islam melalui beberapa. Yang pertama adalah reformasi tujuan pendidikan Islam, yang kedua adalah reformasi kurikulum pendidikan Islam, yang ketiga adalah reformasi metode pengajaran, dan yang terakhir adalah konsep pendidikan wanita. Pemikirannya menjadi salah satu fondasi penting bagi modernisasi pendidikan Islam yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Kontribusi Muhammad Abduh dalam pembaruan pendidikan Islam terlihat melalui reformasi sistem pendidikan, khususnya di Universitas Al-Azhar. Ia mempengaruhi kurikulum dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern, serta menerapkan metode pembelajaran yang lebih rasional dan terbuka. Selain mengajar, Abduh juga menyebarkan gagasan pembaruan melalui berbagai tulisan dan karya ilmiah. Ia mendorong kebebasan berpikir, memperbaharui tata kelola lembaga pendidikan, serta menjadi pelopor lahirnya tafsir Al-Manar yang kemudian disempurnakan oleh Muhammad Rashid Ridha. 5. Buya Hamka lahir di Sumatera Barat 17 Februari 1908 dari keluarga ulama terkemuka. Belajar secara otodidak dan menjadi ulama, sastrawan serta ketua MUI pertama yang menghasilkan karya monumental tafsir Al-Azhar. Buya Hamka berpandangan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yakni manusia yang sempurna secara spiritual, intelektual, dan sosial berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan akhlak mulia sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kurikulum pendidikan Islam idealnya membentukkan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin modern agar umat Islam tidak tertinggal dari peradaban global sekaligus tetap berakar pada identitas keislamannya. Dalam strategi pembelajaran, Hamka menekankan keteladanan sebagai metode utama. Ia juga menganjurkan metode dialog dan penalaran kritis agar peserta didik terbiasa berpikir mandiri dan berani bertanya. Karena pendidikan yang baik harus menumbuhkan rasa ingin tahu yang hidup. Kontribusi Hamka bagi peradaban Islam Indonesia sangat luas dan mendalam. Karya terbesarnya Tafsir Al-Azhar 30 jilid hingga kini menjadi referensi utama kajian Al-Quran di dunia Melayu Indonesia. Sementara karya sastra dan pemikirannya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Falsafah Hidup turut membentuk kesadaran keislaman masyarakat awam secara luas. Pemikirannya tentang integrasi, spiritualitas, dan intelektualitas menginspirasi lahirnya berbagai model lembaga pendidikan Islam terpadu di Indonesia. Gagasan Hamka tentang penolakan dikotomi ilmu dan pembentukan akhlak yang berwawasan luas tetap relevan dengan tantangan pendidikan Islam kontemporer, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran holistik dan penguatan karakter melalui profil pelajar rahmatan lil alamin.
Yang terakhir, Kiai Haji Imam Zarkashi. Kiai Haji Imam Zarkashi lahir di Ponorogo pada tanggal 21 Maret 1910. Bersama dua saudaranya menjadi Trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor yang merancang sistem pendidikan pesantren modern. Pemikiran Kiai Haji Imam Zarkashi tentang pendidikan. Menurut beliau, tujuan utama pendidikan bukan hanya kecerdasan akademik, melainkan pembentukan akhlak mulia, jiwa kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian. Beliau juga berpandangan bahwa tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama pentingnya untuk kebaikan. Selain itu, pemikiran beliau yang sangat terkenal adalah tentang konsep pendidikan selama 24 jam. Menurut beliau, pendidikan berlangsung sepanjang waktu di lingkungan pesantren, tidak berhenti saat jam pelajaran usai. Beliau juga berpendapat bahwa bahasa Arab dan Inggris wajib dikuasai sebagai kunci membuka cakrawala ilmu dan peradaban dunia. Serta, beliau menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah mencetak kader umat yang siap menjadi ulama, pendidik, pemimpin, intelektual, dan penggerak masyarakat. Pendidikan menurut beliau harus menghasilkan lulusan yang memiliki semangat pengabdian kepada agama, bangsa, dan masyarakat, bukan hanya mengejar pekerjaan atau kedudukan. Kontribusi terbesar Kiai Haji Imam Zarkashi dalam dunia pendidikan Islam adalah beliau mendirikan dan mengembangkan Pondok Modern Darussalam Gontor bersama dengan kedua saudaranya. Kiai Haji Imam Zarkashi juga melakukan salah satu inovasi terbesar, yaitu merancang Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI sebagai sistem pendidikan utama di Pondok Gontor. Selain itu, beliau juga melakukan modernisasi pesantren, yaitu mengubah metode tradisional ke sistem klasikal yang terstruktur, seperti pembagian jenjang, jadwal teratur, ujian, administrasi modern, dan organisasi santri. Kontribusi penting lainnya adalah beliau merumuskan panca jiwa pondok, yaitu 5 nilai dasar ruh Gontor, seperti keikhlasan, kesederhanaan, berdikari atau kemandirian, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, dan bebas atau berpikir bertanggung jawab. Di samping itu, Kiai Haji Imam Zarkashi juga memberikan kontribusi melalui berbagai karya tulis yang digunakan sebagai bahan ajar di lingkungan KMI. Buku-buku tersebut masih digunakan hingga kini sebagai referensi pembelajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor maupun pesantren alumni Gontor. Kesimpulan, tokoh-tokoh pendidikan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Abduh, Buya Hamka, dan Kiai Haji Imam Zarkashi memiliki peran besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia dan dunia Islam. Meskipun memiliki pemikiran yang berbeda, mereka sama-sama menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak, karakter, dan kepribadian peserta didik. Pemikiran dan kontribusi mereka menjadi inspirasi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik, relevan dengan perkembangan zaman, serta tetap berlandaskan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.